Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa TVRI Jawa Timur, senang sekali saya Azizah Prastika dapat kembali menemani Anda di rumah aja sambil menantikan waktu berbuka puasa, tentu saja dalam acara kesayangan kita, Gema Ramadan. Insya Allah tema kita pada hari ini adalah kebersamaan itu indah. Dan akan hadir juga di tengah-tengah kita bersama yaitu Dr. Haji Muhammad Sujak selaku Ketua Badan Pengelola Masjid Nasional Al-Akbar sekaligus Dekan Fakultas Tarbiyah IAI Al-Khosini Sidoarjo. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Gema Ramadan. Pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara kesayangan kita yaitu Gema Ramadan. Tema kita pada sore hari ini yaitu kebersamaan itu indah. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita bersama yaitu Dr. Haji Muhammad Sujak selaku Ketua Badan Pengelola Masjid Nasional Al-Akbar sekaligus Dekan Fakultas Tarbiyah IAI Al-Khosini Sidoarjo. Langsung saja kita sapa pemirsa. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini Pak Ustadz? Alhamdulillah, baik. Ramadannya seperti apa ini Pak Ustadz? Sebab Ramadan tahun ini katanya berbeda ini Pak Ustadz. Ya, tapi tetap harus semangat. Betul sekali. Bagaimana Pak Ustadz? Di tengah pandemi ini Ramadannya mungkin akan lebih banyak di rumah. Pengalamannya mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Ustadz? Ya, memang seperti itu. Sebagai warga negara yang baik, tentu kita mengikuti ulil amri ya. Betul. Pemerintah kita. Betul dalam sekali, hal ini kalau kita di Surabaya ya mengikuti pemerintah kota Surabaya. Betul. Mulai tanggal 28 kemarin kan sudah diterapkan PSBB ya. Betul PSBB. sekali Pak Ustadz. Ya, kita syukuri saja lah. Betul. Ya, syukurilah apa adanya. Subhanallah. Sehingga walaupun tengah kondisi seperti ini tetap harus semangat Ramadannya harus semangat, begitu ya. Enggak boleh menurun semangat. Karena sebetulnya memang masih banyak sekali ibadah yang bisa kita jalankan di rumah aja ya betul, Pak Ustadz ya. Betul. Baik Pak Ustadz, tema kita pada hari ini adalah kebersamaan itu indah. Langsung saja mungkin Pak Ustadz, apakah perlu kebersamaan itu Pak Ustadz? Ya. Jawabannya ya, ini pertanyaannya sangat bagus ini ya. Okay. Jawabannya ya sangat perlu. Sangat perlu Pak Ustadz. Sangat ya? perlu. Kenapa demikian? Okay. Karena kita ini adalah manusia ya. Manusia. Betul. Ya. Siapakah manusia sebenarnya? Manusia itu kalau kita mengacu ya, berpedoman kepada Al-Quran, ya, Allah menyebut manusia di dalam Al-Quran itu terdapat 3 dimensi. Okay. Jadi manusia itu memiliki 3 dimensi. Dimensi biologis, dimensi psikologis, baik, dan dimensi sosiologis. Nah, biologis itu jasmaniah ya. Betul. Jasmaniah. Psikologis itu adalah dimensi batiniah atau rohaniah. Rohani, betul. Lalu sosiologis itu dimensi sosial. Nah, baik. Atau dalam bahasa Arabnya itu ijtimaiyah. Jasmaniah, lalu rohaniah, lalu ijtimaiyah. Nah, dimensi biologis Allah menyebut di dalam Al-Quran itu manusia sebagai bashar. Bashar itu mempunyai dimensi biologis atau jasmania. Dan Allah menyebut manusia sebagai bashar itu sebanyak 37 kali. Subhanallah. 37 kali. Lalu yang kedua, manusia sebagai al-insan. Disebut oleh Allah dalam Al-Quran sebagai al-insan. Al-insan ini dari dimensi psikologis atau rohaniah. Dan Allah menyebut dimensi psikologis atau dimensi rohaniah ini sebanyak 65 kali. Subhanallah. Nah, yang paling banyak itu Allah menyebut manusia di dalam Al-Quran sebagai An-Nas. Nah, An-Nas ini dimensi sosiologis atau dimensi sosial atau dimensi ijtimaiyah. Nah, Allah menyebut
manusia sebagai an-nas ini sebanyak 240 kali. Subhanallah, 4 kali lipat dari. Ya. Jadi kalau di persentase ketiga-tiganya menjadi 100% gitu ya. Menyebut sebagai al-bashar biologis ini sebanyak kurang lebih 9%. Nah, menyebut sebagai al-insan dimensi psikologis ini sebanyak kurang lebih 19%. Oke. Nah, sisanya kurang lebih 70%. 70% itu Allah menyebut dalam Quran sebagai an-nas, manusia sebagai an-nas. Makhluk sosial. Makhluk sosial. Nah, berarti kalau demikian bahwa manusia itu sebagian besar di dalam dirinya 70%-nya adalah sebagai makhluk yang bersifat atau berdimensi sosial. Subhanallah, jauh. Dimensi sosial itu manusia tidak bisa mandiri, riri itu tidak bisa. Pasti dia harus bersama-sama begitu. Berarti harus ada kebersamaan dengan pihak lain. Tidak mungkin. Seorang misalkan ya, misalnya dalam tanda petik yang mudah untuk dicerna ya. Mungkin ada yang berpendapat ya, saya kan bisa sendiri. Suami belum punya, istri belum punya. Jalan-jalan sendiri, ya. Kuliah sendiri. Makan sendiri, ya. Minum sendiri. Cuci baju sendiri. Cuci baju sendiri. Jadi lagu kan bisa sendiri. Tapi hakikatnya tidak bisa. Betul, betul. Seolah-olah bisa, seolah-olah benar. Tapi tidak bisa. Coba kalau kita makan. Dia mengatakan, saya makan sendiri. Memang makannya makan sendiri. Betul. Terus apa yang dimakan? Betul. Kalau di depannya, apa yang dimakan? Nasi kan ya? Betul. Nasi. Lah nasi itu sebelum jadi nasi jadi apa? Jadi beras. Jadi beras. Betul. Dari beras menjadi nasi itu perlu proses. Betul. Dimasak kan? Betul. Apa masak sendiri? Mungkin iya. Memasak itu pakai apa? Pakai kompor. Betul. Atau pakai magic jar ya? Magicom. Apa magicomnya bikin sendiri? Kan enggak. Kan pakai air juga. Betul. Apa airnya pakai sendiri? Bikin Betul, sendiri? betul. Ya enggak mungkin lah. Betul. Iya. Betul, Terus pakai gas. Gasnya bikin sendiri. Betul sekali. Hampir tidak mungkin berarti mungkin. sendiri Pak. Nah, sebelum beras jadi apa? Jadi padi Pak Jadi Ustaz. padi. Betul. Padi itu kalau menurut bahasa Jawa itu pari. Okay. Pari itu kalau masih di sawah ya. Kalau sudah dipanen menjadi gabah kalau bahasa Jawa ya. Betul. Tapi kalau bahasa Indonesia ya padi gitu aja. Pari di sawah itu ya. Iya. Itu kan ditanam. Apa nanam sendiri? Tentu ada yang menanam. Nah, kalau sebelum ditanam apa? Tanahnya itu harus dibajak dulu, dipacul, apa nyangkul sendiri, apa membajak sendiri. Hampir tidak. Perlu air, apa airnya juga bikin sendiri. Betul. Tumbuh rumputnya. Betul. Harus dirumputi kan? Diambilin ya. Diambil sendiri. Betul. Perlu pupuk. Apa dipupuk sendiri? Apa pupuknya bikin sendiri? Setelah itu jadi gabah, dipanen. Betul. Ya, Betul. Apa panen sendiri? Ya, mungkin. Dari sepiring nasi aja ya Pak Ustadz ya, itu sudah banyak sekali. Dari satu sisi aja, itu tidak bisa tidak kebersamaan. Jadi kebersamaan satu keharusan. Betul. Nah, kalau bisa dimanage dengan baik, maka kebersamaan itu menjadi indah. Betul. Nah, gitu. Betul. Itu Pak Ustadz yang mungkin jadi problem kita. Yeah. Sekarang dengan berkembangnya globalisasi, kemudian juga tumbuh kembangnya teknologi, orang-orang semakin terpisah, akhirnya juga semakin sendiri-sendiri. Yeah. Akhirnya bagaimana cara merawat kebersamaan ini Pak Ustadz? Ya. Itu pertanyaan yang sangat bagus itu ya. Jadi kalau itu sangat diperlukan, bahkan bagaimana kebersamaan itu menjadi indah, bagaimana cara mewujudkan dan bagaimana cara merawatnya. Betul, itu itu dua hal yang sebetulnya berbeda dan harusnya dua-duanya Tapi kalau digabung jadi satu, itu kalau saya membuat konsep itu ya, ada 9 hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan. Harus dicatat ya pemirsa di rumah ada 9 ya. Supaya mudah, itu saya membuat istilah ada 9 S. Waduh, nah ini menarik, jadi lebih mudah diingat betul. Apa aja itu Pak Ustadz S-nya itu? Pertama, saling mensucikan niat. Jadi orang yang melakukan kebersamaan dengan siapapun juga, apakah itu dalam suatu organisasi,
dalam suatu lembaga, ya, atau di dalam suatu keluarga, baik, atau orang yang baru menuju pernikahan. Baik, nah, baik. Mantan-mantan anyar itu ya. Ustaz, tapi kayaknya 8S-nya berikutnya harus kita jelaskan setelah ini karena kita harus break sebentar Pak Ustaz. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Gemar Ramadan. Pemirsa TVRI Jawa Timur, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Gemar Ramadan. Dan tema kita pada sore hari ini adalah kebersamaan itu indah. Di segmen sebelumnya sudah dijelaskan oleh Dr. Haji Muhammad Sujak tentang 9 kiat mewujudkan dan merawat kebersamaan. Tapi baru ada 9S ya Pak Ustadz ya. Tapi baru 1S yang dijelaskan tadi. Silakan Pak Ustadz, 8S berikutnya. Ya. Ngapunten Pak Ustadz, ini sepertinya ada telepon masuk. Halo, Assalamualaikum. Oke, sepertinya masih dalam proses. Silakan Pak Ustadz dilanjutkan. Ya, mohon diulangi Pak, dengan Bapak siapa? Halo, Assalamualaikum. Iya, silahkan Pak Bapak di Nganjuk ya Pak ya? Silakan Pak pertanyaannya Pak sebelum kami melanjutkan. Silakan. Pertanyaannya, bagaimana caranya menjalin kebersamaan demi menjaga tali persaudaraan? Oke, berarti antar keluarga. Baik. Dengan menjalin kebersamaan, bisakah mengubah kehidupan menjadi lebih baik? Oke. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Pak, mungkin mau dijawab dulu. Bagaimana caranya menjalin kebersamaan dari persaudaraan? Jadi untuk menjalin kebersamaan itu sama dengan pertanyaan Mbak Aziza tadi. Iya, 9S tadi sebetulnya Pak ya? Iya, jadi ada 9S Pak. Iya. Ada 9S, pertanyaan yang bagus, hampir sama dengan pertanyaan Mbak Aziza tadi itu. Ada 9S Pak. S yang pertama, mempunyai niat yang suci. Jadi sama-sama mempunyai niat yang suci. Saling mensucikan niat kan? Saling mensucikan niat. Jadi misalkan ya, saling mensucikan niat. Ini orang yang mau menikah. Nah, ini masing-masing calon suami dan calon istri harus saling mempunyai niat yang suci. Apa niat yang suci itu? Ini adalah mengikuti sunnah Rasul dalam rangka mencari ridho Allah. Betul sekali. Mengikuti sunnah Rasul dalam rangka mencari ridho Allah. Betul. Harus dicatat ini bagi pasangan-pasangan yang mau menikah. Mensucikan niat. Betul. Kemudian S yang kedua, saling mengenal. Nah, bahasa agamanya ta'aruf. Mengenal ini bukan hanya sekedar mengenal namanya. Tapi mengenal dirinya dan mengenal diri orang lain. Bahwa dirinya maupun orang lain itu adalah manusia biasa. Punya kelemahan, punya kelebihan. Manusia biasa itu apa? Manusia biasa itu masing-masing mempunyai keistimewaan, masing-masing punya kelebihan, tapi di balik itu masing-masing juga punya kelemahan. Masing-masing juga punya kekurangan. Betul sekali. Nah, itu saling mengenal dirinya. Lalu kemudian S yang ketiga, saling memahami. Memahami siapa yang diajak kerjasama itu. Siapa yang diajak kebersamaan itu. Betul. Ini agak berbeda ya Pak Ustadz ya. Antara kenal dan paham itu sebetulnya beda. Kadang-kadang orang kenal tapi nggak mau memahami ya Pak Ustadz ya. Jadi harus memahami posisi dan kemampuan si A seperti ini. Kemampuan si B seperti ini. Betul. Itu harus betul-betul dipahami. Jangan disamakan saja. Betul. Di dalam suatu organisasi, masing-masing pasti punya dan kelebihan masing-masing. Iya, keistimewaan masing-masing. Itu harus dipahami. Masing-masing juga pasti punya kelemahan. Itu harus dipahami. Betul sekali. Lalu kemudian S yang keempat. Setelah mengenal, setelah memahami, saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Saling bantu membantu. Betul. Ada pepatah Arab itu ya. Kunu kal yadaini
wala takunu kal udhunaini. Jadilah kamu sekalian itu seperti kedua tangan ini. Tapi jangan jadi seperti kedua telinga. Nah, maksudnya apa? Ya, seperti apa itu Pak Ustadz? Kedua tangan ini kerjasamanya kan bagus. Betul. Kebersamaannya bagus. Ya. Tangan kanan membawa sesuatu yang sangat berat, yang tidak mungkin dibawa sendiri. Tangan kiri datang untuk membantunya. Subhanallah. Idealnya seperti itu kebersamaan itu Pak Ustadz. Atau sebaliknya. Tapi jangan sampai jadi seperti kedua telinga. Kedua telinga ini kerjasamanya kurang bagus. Contoh misalnya, telinga kanan kemasukan semut. Pernah kemasukan semut? Pernah Pak Ustadz. Pernah ya? Wah itu nyaman sekali, betul. Apa yang diperbuat oleh telinga kiri? Ngapain? Gak apa-apa, diam saja, acuh kan? Betul. Atau sebaliknya, telinga kiri kena benang. Nah, benang yang ada gelasnya itu loh, layang-layang Pak ya, layang-layang, sampai iwiri-iwiri gitu ya. Masya Allah. Apa yang diperbuat oleh telinga kanan? Juga tidak ngapa-ngapain Pak Ustadz, betul. Acuh. Betul. Nah, di dalam suatu organisasi, di dalam suatu rumah tangga, itu harus tolong menolong. Satu sama lain harus, apalagi di masa corona ini. Betul. Corona ini kan dampaknya luar biasa Pak ya. Betul. Dampaknya sangat luas sekali. Justru caranya membangun kebersamaan di tengah kondisi ini adalah dengan cara tolong menolong. Betul. Jadi dampak daripada corona ini luar biasa. Dampak psikologis, dampak sosiologis, maupun dampak ekonomis. Betul sekali Pak Ustadz. Banyak yang kena PHK. Betul. Ya. Yang swasta yang biasanya dapat penghasilan akhirnya tidak dapat. Betul sekali. Kalau pegawai negeri pensiunan masih mendingan Pak. Pegawai tetap masih mendingan ya. Betul, insya Allah. Tapi yang swasta yang tidak punya penghasilan tetap ini dampaknya luar biasa. Karena itu justru adanya corona itu bisa kita ambil hikmah yang luar biasa. Yaitu kita saling tolong menolong. Yang kuat membantu yang lemah. Yang kaya membantu yang miskin. Baik, kemudian yang besar membantu yang kecil. Itu namanya saling tolong menolong. Ta'awun bahasa Ta'awun. S berikutnya Pak. S berikutnya saling bermusyawarah. Dalam suatu organisasi, dalam suatu lembaga, dalam rumah tangga, mesti harus ada musyawarah. Membuat perencanaan apa? Itu harus dimusyawarahkan bersama. Betul. Nah, gitu. Lalu berikutnya apa? Saling memaafkan. Penting sekali ini. Saling memaafkan, lapang dada. Betul. Ya. Wal afina 'anin nas. Salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah wal afina 'anin nas. Saling memberikan maaf. Hidup ini kan tidak selalu benar. Betul. Tidak selalu baik kan. Apalagi manusia tadi ya Ustaz ya. Manusia. Ya kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Itulah manusia. Kalau baik terus, itu namanya malaikat. Betul. Tapi kalau salah terus, setan namanya. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Karena itulah kemudian kita harus saling memaafkan. Yang terpenting orang yang berbuat salah itu setelah melakukan kesalahan dia taubat. Betul. Taubat dan dia menyatakan tidak pernah akan mengulangi lagi. Baik salah terhadap sesama manusia maupun salah terhadap Allah. Baik. Saling memaafkan. Baik. Berikutnya. Apalagi nih Pak Ustaz, setelah saling memaafkan? Saling berbuat jujur. Penting sekali ini. Saling berbuat jujur. Jadi kalau kita membangun kebersamaan, itu harus saling berbuat jujur. Baik si A maupun si B, si C dan seterusnya yang ada di dalam suatu lembaga itu harus berbuat jujur. Karena tanpa adanya kejujuran mustahil ada bisa bersama-sama secara baik. Kalau tidak ada kejujuran, berantakan yang ada. Pasti. Tidak ada satu orang pun yang ingin dibohongi ya Pak Ustadz ya. Betul. Makanya buah daripada kejujuran itu adalah thiqat. Dipercaya. Betul.
karena jujur maka kemudian dipercaya. Tapi kalau tidak jujur maka sulit akan dipercaya. Akhirnya tidak mungkin kalau tidak dipercaya bisa bersama-sama ya Pak Ustadz ya. Ya. 2S terakhir ini Pak Ustadz, Ya. apa Pak Ustadz? 2S terakhir ya, Yap. yaitu saling meningkatkan kecintaan, tahabub namanya, saling berbuat cinta. Oke. Ya, jadi kebersamaan itu diawali dari rasa cinta. Oke. Harus saling mencintai Saling, begitu nah, ya. cinta itu tidak boleh sepihak, bertepuk Sebelah tangan. Betul. boleh. Nggak enak tuh Pak Ustadz tuh begitu Pak Ustadz. Jadi membangun rasa cinta itu ya semuanya Betul. yang ada di dalamnya. Kemudian S yang terakhir, saling menyayangi, saling menjalin silaturahmi. Harus terus saling bersilaturahmi terus. Pak Ustadz ya. Silaturahmi itu tidak harus kumpul, gitu ya. Sekarang sudah banyak cara untuk bersilaturahmi ya Pak Kan Ustadz banyak ya. orang mudik ya. Betul. Mudik. Tidak harus mudik, apalagi situasi seperti sekarang ini. Menimbulkan bahaya ya, dan juga baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap, jadi bisa menimbulkan bahaya. Baik itu bahaya terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Makanya ada hadis la dharara wala dirar. Apa itu? Jangan membuat kerusakan terhadap dirinya sendiri dan juga jangan membuat kerusakan terhadap orang lain. Subhanallah. Betul Makanya sekali. kalau mudik ini kan ada larangan untuk mudik ya. Betul. Dalam situasi seperti tidak harus face to face kan? Betul. Tidak harus bermuajahah. Betul. Silaturahmi itu bisa dibangun dari jauh. Betul. Ya, seperti contoh misalnya Masjid Nasional Akbar Surabaya. Nah ini menarik Itu sekali. dalam Ramadan ini mengadakan namanya ngabuburit Ramadan online. Waduh, seperti apa itu? Itu juga Pak Ustadz? bisa dijadikan sarana silaturahim. Betul. Jadi misalkan diawali dengan festival qasidah, festival sholawat. Lalu dilanjutkan khotmil Quran. Subhanallah. Satu hari satu kali khatam. Subhanallah. Bukan satu juz ya, satu hari satu kali khatam. 30 juz. Ya, Subhanallah. tapi dibaca bersama-sama, satu grupnya tiap hari 30 orang. Oke. 30 orang. Di tempat yang sebenarnya terpisah ya, gitu Pak Ustadz. Yang 4 itu di studio seperti ini. Ya. Yang 26 di rumah masing-masing. Subhanallah. Lalu gambarnya bisa dilihat. Subhanallah. Dada-dada aja bisa. Nah, itu bisa dijadikan sarana silaturahmi. Betul. Sekarang sudah canggih teknologi ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz ditahan dulu sebentar, saya ingin menginformasikan kepada pemirsa di rumah yang ingin bertanya pada narasumber kami di kesempatan kali ini. Silahkan menghubungi kami di line interaktif 031 5678 216. Sekali lagi, tema kita pada hari ini adalah kebersamaan itu indah. Berikutnya Pak Ustadz, sambil menunggu penelpon yang masuk. Kalau sudah bersama-sama Pak Ustadz, mungkin tadi sudah dijelaskan tips-tipsnya 9S Pak Ustadz, tapi ada titipan pertanyaan Pak Ustadz. Ini selama masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali orang-orang yang akhirnya bekerja dari rumah, akhirnya berkumpul di rumah selama 24 jam berminggu-minggu bersama keluarga. Waduh, seperti ada telepon masuk. Baik, kita angkat dulu ya Pak Ustadz teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Hasan di Gresik. Iya, silakan Bapak Hasan di Gresik pertanyaannya. Iya, ini kan gini, di sini ada PSBB. Mohon maaf Pak. Mohon maaf Pak, Tidak. volume televisinya mungkin boleh dikecilkan sedikit? Oke. Di Gresik kan ada PSBB. Enggak. Sekarang kan saya pernah mengikuti terus sedangkan di Gresik untuk sholat tarawih sementara ditiadakan. Iya, betul. Halo? Iya Halo, Pak, ya. silahkan dilanjutkan pertanyaannya. Terus ada yang mengadakan, terus saya ikut itu gimana? Padahal saya tahu itu tidak boleh. Oke, baik. Ini kebersamaan ketika beribadah. Baik, terima kasih Pak Hasan di Gresik. Ini kebersamaan ketika beribadah mungkin Pak Ustadz di tengah kondisi pandemi ini. Ada yang mengajak untuk bersama-sama. Nah, ini mungkin ada dilematis begitu. Silakan Pak Ustadz. Ya. Jadi begini, Bapak siapa tadi? Hasan, Pak. Bapak Hasan dari Gresik.
Jadi acuan yang perlu kita jadikan pedoman itu adalah ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulnya, dan juga taatlah kepada pemerintah kamu sekalian. Nah, selama wali kota, kalau di daerah itu kan, kalau di Surabaya wali kota, ya. Kalau di Gresik mungkin kemudian bupati. Kalau ya? Gresik bupati, ya. Nah, bupati ini adalah pemerintah daerah, sahibul wilayah, ya. Ulil amri di daerah. Tentu penghentian sholat tarawih di masjid itu tentu ada dasarnya. Nah, tentu ada dasarnya. Dasarnya diantaranya ya, diantaranya adalah fatwa Majelis Ulama. Fatwa Majelis Ulama nomor 14 tahun 2020 itu yang intinya diantaranya bagi wilayah, ya, bagi wilayah yang sudah masuk zona merah, nah, zona merah, maka di situ kegiatan keagamaan di masjid ya, boleh ditiadakan. Termasuk sholat tarawih dan sebagainya itu boleh ditiadakan. Itu kalau sudah masuk zona merah. Kalau masih zona hijau, nah itu memang masih tetap. Masih diperbolehkan. Nah, kalau untuk Surabaya ini sudah masuk zona merah semua ini, kecamatan semua. Betul. Kalau Gresik mungkin belum semuanya ya, belum semuanya. Jadi untuk kebersamaan, untuk berjamaah ya. Kan anjurannya supaya sholat tarawih di rumah masing-masing. Untuk berjamaah itu tidak harus di masjid atau musola. Di rumah pun dengan keluarga dalam begitu kondisi ya. Seperti ini ya, itu juga disunahkan juga untuk berjamaah di rumah dengan istri, dengan anak-anak. Karena sholat tarawih itu kan hukumnya sunnah kan? Betul. Sunnah. Baik Pak Ustadz, ini ya. betul. Ada pertanyaan berikutnya sepertinya di penelpon berikutnya. Silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan dengan Bapak siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya. Iya, dengan Bapak. Saya ikut tarawih sama pikir. Terus malam saat tahajud sampai pikir boleh. Oh ya. Saya tanyakan itu. Saya ikut tarawih kalau malam tarawih. Malamnya jam 2, jam 3 saya ikut. Saya sembahyang tahajud sama pikirnya itu gimana? Boleh? Ya, baik, langsung silakan Pak Ustadz. Iya, terima kasih. Jadi ada suatu hadis, la witroni fil lail. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi kalau panjenengan sudah sholat tarawih, lalu kemudian sekalian witir di situ ya sekalian witir. Lalu kemudian setelah pulang, lalu malamnya panjenengan ada kesempatan lagi untuk sholat tahajud, boleh-boleh saja. Tapi tidak usah dilanjutkan witir lagi. Nah, karena witirnya sudah di depan tadi. Memang ada hadis akhiru sholatakum bil witri. Akhirilah sholat kamu sekalian dengan witir. Memang ada hadis itu. Tapi kalau kamu takut di akhir nanti tidak bisa bangun untuk sholat witir, maka dilaksanakan di depan juga tidak apa-apa. Yang penting la witroni fil lail. Baik. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Baik, Pak Ustadz. Gitu Pak. Ini pasti masih banyak ini yang mengantri pertanyaan. Tapi kalau mungkin kita simpulkan Pak Ustadz dari pembahasan kita yang sebenarnya sangat menarik dan bisa sangat panjang sekali ini Pak Ustadz tentang kebersamaan ini. Apa mungkin kesimpulan dari pembahasan kita sore hari ini Pak Ustadz? Jadi kalau kita simpulkan bahwa kebersamaan itu menjadi indah. Kenapa? Apa masih diperlukan kebersamaan itu? Masih. Karena apa? Karena kita ini manusia. Betul. Manusia itu adalah makhluk sosial. Betul. Yang tidak mungkin berdiri di atas kakinya sendiri dalam arti yang hakiki. Pasti dia memerlukan kebersamaan dengan pihak orang lain, betul. Terutama kepada Allah. Betul sekali, Kemudian
bagaimana cara membangun dan merawat. Betul, dua-duanya Pak Ustadz kebersamaan ya. itu supaya tetap indah, diawali dengan niat. Saling mensucikan niat. Lalu saling mengenal, baik mengenal dirinya maupun mengenal orang. Baik, 9S itu tadi berarti Pak Ustadz ya. 9S tadi itu. Betul. Yang tadi pemirsa kalau menyimak dari awal harusnya sudah tahu 9S tadi ada apa saja Pak Ustadz ya. 9S Betul. dalam rangka mewujudkan dan merawat kebersamaan supaya kebersamaan itu tetap indah. Baik. Pemirsa, inilah akhir dari perjumpaan kita kali ini. Terima kasih Anda telah menyaksikan Gema Ramadan. Jangan kemana-mana, ikuti terus Gema Ramadan di episode berikutnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.